Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pelaksanaan demokrasi pada periode tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1965. Dengan daftar isi presentasi yang pertama, perkenalan anggota kelompok, pengertian demokrasi, makna demokrasi, latar belakang demokrasi periode 1959 sampai 1965, isi dekret presiden, tujuan dekret presiden, ciri-ciri demokrasi, kronologis, kesimpulan, dan penutup. Penjelasan pelaksanaan demokrasi pada periode 1959 sampai dengan 1965. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Makna demokrasi sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat ialah sebagai yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan. Latar belakang demokrasi periode 1959 sampai dengan 1965. Adapun Presiden Soekarno menentuskan demokrasi terpimpin. Pertama, dari segi keamanan nasional, banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. Kedua, dari segi perekonomian, seiring terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Dari segi politik konstitusi, gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Pada masa Soekarno dicetuskan bahwa anjuran Undang-Undang Dasar yang digunakan untuk menggantikan UUD menjadi UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra. Lalu diadakan pemungutan suara tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni 1959. Hari pemungutan suara di hari pertama menunjukkan 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 116 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di hari kedua pemilihan menunjukkan 264 orang setuju dan 204 orang menolak. Di hari ketiga menunjukkan 263 setuju dan 200. Dilihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan karena jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2 atau 3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu saat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1950. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dibubarkannya konstituante. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi, mengaturnya sistem pertanian, dan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan dekret presiden untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Ciri-ciri demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Dominasi dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Kronologis yang terjadi pada tanggal 10 November 1959, Dewan Konstitusi bersidang untuk membuat Undang-Undang Dasar baru namun gagal. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. Kesimpulannya adalah
Selama 3 tahun, partai-partai yang bergabung dalam Dewan Konstitusi hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapat merumuskan undang-undang baru, dan Dewan Konstitusi tidak mengambil keputusan untuk kembali Undang-Undang 1945.